Oke guys, halo. Maaf ya, hari ini aku cuman upload satu video, but semoga ini bisa menemani kalian saat santai ya. Gunakan cemilan kamu buat nemenin kamu pada readingan kali ini. Oke. Temanya apa sih, Kak? Temanya siapa yang mengharapkan diri kalian? Siapa yang mengharapkan diri kalian? Sebelumnya ini hanya fun reading, tolong ya kalian bisa ingat ya, namanya fun reading itu buat entertain. Kalau kalian mau personal reading, kontak personnya ada di kolom deskripsi. Ya, kalian bisa mengambil energi kalian di aku. Kalau kalian mau personal reading ya, karena aku punya promo satu pertanyaan 80.000 ya, dikirim lewat WA. So, siapa yang mengharapkan dirimu? Oke, siapa yang mengharapkan dirimu? Ini general reading aja dan bisa ngebantu kalian. Amin. Siapa yang mengharapkan dirimu? I hope you guys love this reading ya. Kita mulai. Siapa yang mengharapkan kamu? Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau zodiak cek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya juga ya. Queen of Wands sama Aries, Leo, Sagittarius. That okay. Spiritual penuh. Oke. Yang menginginkan kamu. The Hierophant. The Devil. Okay. Oh, so badly. Aku ngeliat energinya toxic banget. Capek loh ngeliatnya. Jadi gini. Udah siap ya, teman-teman. Dia jujur mantan kamu ya. Dia gampang terhasut orang lain ya, mungkin putus sama kamu juga kira dia diiming-iming sama orang lain buat ngejauh dari kamu, padahal hatinya luar biasa sayang banget nih sama kamu. Hatinya tuh pakai perasaan dalam, feelingnya juga lebih kuat ya sama kamu. Kalian mungkin udah yakin kayak kalian tuh sebenarnya punya telepati. Kalian adalah soulmate jiwa, kalian adalah jodoh. Exactly, kalian memang jodoh. Kalian bisa saling telepati, terus kayak berkoneksi secara batin tuh kayak ada ikatannya gitu. Tapi mungkin ini cobaan dari Tuhan, cobaan dari Allah yang dimana kalian harus pisah dulu
dia harus fokus buat healing, fokus buat diri dia, fokus buat mengenal siapa jiwa dia. Oke, jadi gini, kalian kan pacaran nih, pacaran deket, udah mau serius gitu ya. Terus ada orang, dia tuh jangan dah sama dia gitu, dia tuh egois gini, dia tuh childish, dia tuh kanak-kanakan, dia tuh arogan dan lain-lain. Nah, kira dia ngikutin tuh, terhasut dengan omongan orang ya, terhasut dengan omongan orang, dan akhirnya hubungan kalian renggang, jebret, renggang, ending ya, sendiri-sendiri. Akhirnya kalian memutuskan untuk tidak komunikasi, close contact, close communication, dan everything is done gitu aja. Kamu dengan hidup kamu, dia dengan hidup dia. Bahkan sekarang mungkin dia udah punya pacar, karena mungkin dia banyak terhasut dengan omongan orang di sekitarnya yang udah toksik banget ya. Jadi mereka tuh gampang mencampuri urusan kamu sama dia. Yang harusnya ngejalanin hubungan kalian berdua ini, hubungan dijalanin banyak orang, karena mereka itu seneng banget mencampuri urusan orang-orang yang pacaran, terus ya urusan hubungan antar kalian berdua gitu. Dan akhirnya dia sadar ya, hati dia tuh sebenarnya terpanggilnya bersama kamu. Hati dia tuh sebenarnya lebih condong serius ke kamu daripada pacarnya sekarang. I feel like kayak gitu sih. Kayak bagaimanapun kalian pisah ya, kalian pisah terus kalian jauh, sebenarnya kalian masih gampang untuk kembali lagi, karena ikatan batin kalian tuh dalam banget. Capricorn ada. Makanya di sini pentingnya doa sama ikhtiar. Ngomongin death sama di Hierophant, emang masa-masa sulit adalah saat pengembangan jiwa ya. Makanya kalian dipisahkan dulu, karena emang kalian harus sama-sama belajar buat pentingnya bersyukur dan nggak dengerin kata orang gitu. Pentingnya nggak dengerin kata orang. Kayak I believe that kalau jodoh itu nggak akan pergi jauh dari pasangannya gitu loh. And ya, sebenarnya kalian berjodoh, tapi saat ini belum waktunya buat union lagi. Kenapa? Ya saat ini mungkin dia udah punya pasangan, tapi deep in heart-nya dia nggak serak tuh sama pasangan yang sekarang. Nggak serak, kurang serak gimana gitu. Mungkin ada ya, gue sayang sama pasangan gue, tapi dalam hatinya dia tahu siapa orang yang dia butuhkan, kamu. Tapi dia masih terlalu dengerin orang, masih terlalu ya mendengarkan orang lain maybe. Dan ya of course perasaan, aku nggak tahu, tapi I feel like dia kayak it's gonna be toxic ya. Gonna be toxic, dan selalu mendengarkan orang lain ngomong apa tentang kamu, dia cerna gitu tentang kejelekan kamu gitu. Padahal emang kita akan selalu jelek di mata orang lain yang ngomongin kita. Makanya ya dia masih ragu buat kembali nih sama kamu, padahal sebenarnya dalam hati dia tuh dia tahu yang dia sayang siapa, yang dia butuhkan siapa. Bahkan perasaan kamu ke dia atau dia kamu saat ini, perasaan apa ya, perasaan dia sebenarnya tuh lebih besar ke kamu daripada pacarnya sekarang. Oke. Deep banget ya, deep banget loh. Aku ngerasa ini painnya gitu, sakitnya dia tuh melebihi
apapun, karena hidupnya dia tuh dicampurin orang lain yang mencampurkan kehidupannya dia. Gampang kehasut omongan orang lain. Gitu. Not the right time. Ya, bukan waktu yang tepat untuk sekarang kamu bersama. Betul sekali. Memang kelihatannya aduh pingin nih punya hubungan yang langgeng, serius, but the end saatnya bukan yang tepat. Itu sekarang bukan, bakal ketemu nanti, tapi saat ini kalian memang bukan waktunya buat punya hubungan. Harus fokus diri sendiri dulu 2 tahun ini ya, entah dari tahun lalu sampai sekarang. Kalian harus fokus buat diri kalian sendiri dulu, fokus buat menjadi diri sendiri dulu. Not the right time, bukan waktu yang tepat sekarang. Karena emang biar dia juga evaluasi diri, terus sadar, spiritual awakening ya. Dia lagi menjalankan spiritual awakening dia, menjalankan bagaimana seharusnya hubungan, bagaimana seharusnya perasaan itu. Ya saat ini memang kalian harus fokus buat diri sendiri, walaupun itu sakit ya, walaupun kalian ngerasa sendiri, tapi saat ini emang waktunya untuk sendiri dulu. There's something better ya. Tahun depan ya akan ada keindahan, akan ada peluang yang lebih bagus, peluang yang lebih besar. There's something better. Memang kalian dipisahkan dulu untuk sama-sama belajar hingga akhirnya union ya. Akhirnya sadar, dia sadar tanpa kamu tuh dia kesepian. Tanpa kamu dia ngerasa hampa. Tanpa kamu dia bukan jadi dirinya sendiri gitu, bukan jadi diri sendiri, bukan menjadi jati dirinya, dan dia jadi kayak orang toksik gitu ya, ngikutin orang lain. Oke. Astagfirullah, energinya berat banget sumpah, jadi sedih. Oke, aku tarik energi dia ke depannya gimana. Dia tuh sebenarnya sekarang hati terpenjara. Dia tuh mau lanjut hubungan dia sama orang yang baru ini atau pingin putus. Tapi kalau misalkan mau lanjut, dia nggak bahagia. Jujur aja ya, dia dilema. Sebut aja, kita sebut Aladin itu dilema ya, pingin bersama Rapunzel atau balik lagi sama Jasmine gitu kan ya. Sedangkan si Jasmine ini tuh diolok-olokan sama circle-nya, ditoksikin sama circle-nya, diomongin yang gak baik. Padahal Jasmine tuh gak ngapa-ngapain circle-nya gitu. Dan kan si Rapunzel ini diagung-agungkan. Udahlah kamu lanjutin aja hubungan sama si Rapunzel, Aladin gitu. Gak usah lah balik-balik sama Jasmine tuh gak baik buat kamu ya, diolok-olokin gitu ya. Ya akhirnya dia nurut gitu. Udahlah kalau kamu balik lagi sama Jasmine, kita nggak bisa jadi teman kamu. Nah mungkin diancem lah banyak hal, itu ngebuat dia pusing kepala nih. Sekarang dia baru sadar gitu, dia sendiri dalam hati baru sadar siapa yang sebenarnya memang dia cintai, dia sayang. Nine of Swords, Aquarius, Gemini, Libra ya. Jelas banget kalau si Aladin ini benar-benar sayang banget sama si Jasmine, pingin banget ketemu sama Jasmine lagi, pingin ngobrol perasaannya ya. Jujur aja, si Aladin ini nggak bisa lepas dari Jasmine. Si Aladin ini tuh benar-benar pingin kembali ya, benar-benar pingin kembali, pingin serius sama si Jasmine. Pingin kalau ada waktu, ada kesempatan, dia pingin komunikasi sama Jasmine lagi, pingin ngomong yang jelas tentang perasaannya.
pingin nyudahin perasaan dia sama Rapunzel, biarkan Rapunzel bahagia sebelum ada janji suci yaitu pernikahan. Ya kalau udah ada pernikahan tuh kan udah telat ya. Nah ini kan mumpung kalian belum nikah, jadi si Aladin tuh sebenarnya pingin sekali ngobrol serius sama si Jasmine. Kalau emang perasaannya dia tuh ke Jasmine luar biasa, dan dia mau nyudahin perasaannya sama si Rapunzel, tapi ya dia masih takut ya sama orang-orang di sekitarnya dia yang toksik, yang bakal ngejauhin dia. Ya dia lebih mentingin temennya dia sih sebenarnya daripada perasaan dia sendiri. Ya itu nggak bagus. Makanya di sini semesta lagi menguji dia dengan spiritual awakening, dengan kebimbangan-bimbangan. Terus dia juga banyak pusing. Jujur ya, si Aladin tuh setiap malam kalau boleh bilang dia nangis loh, mas mikirin si Jasmine. Apakah si Jasmine udah mempunyai seseorang? Apakah Jasmine sudah dating dengan seseorang? Apakah Jasmine sudah berkencan dengan seseorang? Jujur Aladin tuh nggak mau si Jasmine tuh pacaran sama orang lain. Jujur aja nih. Tapi ya mau gimana guys, si Jasmine pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena si Aladinnya nggak jelas perasaannya gimana ke Jasmine. Masa Jasmine ucuk-ucuk datang gitu kan, terus dia bilang sama si Aladin kalau dia sayang sama si Aladin. Nah itu ntar orang-orangnya si Aladin, teman-temannya si Aladin gimana gitu kan, kisarannya gitu. Dan kasihan kalau misalkan Aladin tuh si Jasmine tuh ngerasa kalau takutnya Aladin juga dibenci sama teman-temannya gitu. Dan ya Jasmine pun walaupun dia masih sayang, dia akhirnya memutuskan untuk tidak sering komunikasi sama Aladin. Mungkin sebentar-bentar aja, sekali aja nanyain kabar atau apa, nggak yang tiap hari gitu. Pokoknya yang just for fun. Okay. Aku ngelihatnya si Jasmine bakal, ya udah, kalau emang Aladin sama Jasmine nggak bisa bersama saat ini ya berarti emang bukan waktunya mereka untuk bersama gitu. Tinggal mereka bersatu dari hati yang terdalam. Ya walaupun perasaannya tuh nggak jelas ya, penuh dengan drama. Dan Jasmine sendiri tuh tiap malam nangis. Ya kamu ya, maksudnya Jasmine tuh kamu. Jasmine sendiri tuh tiap malam sedih, nangis, sedih, sad. Ya masih mikirin si Aladin. Kalau gitu kan hidup kan harus harus let it flow, let it go gitu kan. Kita harus mengikhlaskan yang memang belum saatnya. Dan ya of course Jasmine udah mulai ikhlas. Semoga Aladin bisa lebih jelas ya perasaannya gimana ke Jasmine. Aladin bisa lebih jelas ya perasaannya, hubungannya bakal sayang atau enggak gitu. Kalau emang masih mau ngejar Jasmine ya jelasin perasaannya, jelasin rasanya, jelasin apa yang sebenarnya dia mau ungkapin. Jadi nggak setengah-setengah gitu loh. Kalau emang sayang ya omongin sama Jasmine. Ya dia harus mengorbankan sih, mengorbankan yang sebenarnya dia harus lakukan gitu loh. Yang ya emang sih mengorbankan sesuatu tuh sakit ya, tapi demi kebahagiaan ya emang dia harus merelakannya. Oke.
Sekarang aku akan tarik dari apa yang akhirnya Aladin lakukan buat kalian berdua. Aladin lakukan buat kalian berdua. Passion. Kalian akan bertemu nanti saat ada kerjaan. Jadi kalian ada kerjaan nih, nanti ketemu bareng. Di situ kalian memulai hubungan baru. Ya, untuk Aladin, free yourself saat ini. Ya. Jadilah dirimu sendiri. Kalau emang udah ngerasa ya udahlah enough, gue pingin ketemu jati diri gue pingin ketemu cinta gue pingin menemukan apa yang harus gue lakukan, ya udah putusin Rapunzel, biarkan dia mencintai orang lain dan mungkin balik lagi sama Jasmine gitu ya, biar kalian bisa lebih tenang, bisa punya hubungan yang stabil juga gitu. Oke guys, thank you so much for watching dan see you guys next video. Semoga video ini berkenan dan berkesan buat kalian. Sumpah aku langsung kelayangan. Berat banget energinya, aku nggak tahu energi siapa, dan semoga ini menjadi readingan yang have fun. Mau dibacakan secara personal, kontaknya ada di kolom deskripsi. Thank you.